ini kan apa ya, ini kan pekerjaan yang apa ya, mungkin bisa dibilang satu manfaat sosialnya banyak gitu. Tapi sebenarnya Iya. jumlah orang yang bisa memberikan, bahasa isyarat, tuli ini banyak nggak sih di sampai saat ini? Kalau 2015 kan tadi cuman ada 2 orang, tapi bukan orang Bandung gitu. Kalau sekarang apakah masih minim juga? Eee, Sebenarnya idealnya itu 5:1 lah, 5 tuli, 1 penerjemah idealnya. Cuman faktanya di Indonesia itu mungkin 100:1. Dan itu pun nggak nyampe segitu angkanya. Jadi kalau misalnya menurut data yang ada di lembaga heeh, yang aku naungi ya, apa, yang menaungiku, heeh, namanya PLJ, Pusat heeh, Layanan Juru Bahasa Isyarat, itu hampir 150-an lah alhamdulillah heeh. sudah terdaftar. Tapi belum belum yang lain-lain yang belum terdaftar mungkin aku nggak tahu jumlah pastinya berapa. Tapi ya yang jelas masih belum memenuhi kebutuhan mereka lah untuk Mhm. bisa sehari-hari bisa apa ya, dianggap istilahnya itu setara dengan teman-teman dengar. Masih jauh. Iya, 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 yang Beda lembaga sama di luar negeri. beda dengan di mana? Di luar negeri itu juru bahasa isyaratnya udah spesifik. Jadi semisal kayak kedokteran dia juru bahasa isyaratnya khusus kedokteran. Mmm, Hukum juru bahasa isyaratnya khusus hukum. Berita ya khusus berita. Apalagi keagamaan khusus keagamaan itu. Kalau multisektoral gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia ini satu juru bahasa isyarat ya mencakupi semuanya iya, iya. mau nggak mau karena harus memenuhi kebutuhan. Iya, iya, kemarin lembaga yang yang ketemu Teh Okti itu juga akhirnya pakai PLJ, kebetulan ada temen yang, kenal dengan koordinator Depok atau apa gitu ya, Mas Fajrus gitu, terus saya kontak Oh beliau, ya. beliaunya nggak bisa, di-refer ke Okti kayak gitu, terus, oh ya udah akhirnya mulai mulai, cuman saya tahunya Fajrus juga bukan bukan, sebagai JBI, tapi tahunya dia dari Kode Margonda, karena saya kan juga ada coworking gitu. Iya, dia emang calon wali kota Depok lah. Iya, iya, iya. Aktif di mana-mana. Iya, iya. Nah, berarti kan tadi masih minim ya ibaratnya ya, apa, idealnya adalah 5:1, 5, orang tuli dibantu oleh, 1 orang, seperti itu. Cuman di Indonesia masih masih sedikit. Itu kira-kira kenapa ya? Apa karena orang nggak terlalu aware atau memang, ini sebagai profesi dianggap tidak ya bisa dibilang mungkin apakah, tidak menjanjikan atau tidak ya bagaimana kalau menurut Kang, Rizwan? Ya, balik lagi sih ke masyarakatnya karena emang mereka masih awam dan nggak tahu nih. Jadi ya mau nggak mau juga sedikit dan itu iya berhubungan dengan kepedulian. Mmm, Kita sensitif nggak dengan lingkungan kita. mhm. Kalau misalnya emang sensitif, orang tua harusnya bisa berbahasa isyarat. Mmm, Tapi ya kebanyakan untuk saat ini di Indonesia ini ya, orang tua yang punya anak tuli ya dia isyaratnya home sign, isyarat rumah. oh, Dan nggak isyarat terstruktur dan kebanyakan ya mirisnya mereka orang tua yang punya anak tuli itu pengen anaknya bisa berbicara seperti orang dengar. Makanya ada beberapa juga yang ekstrim kayak di rumah tuh kamu nggak boleh berisyarat, kamu harus ngomong. Padahal secara fitrah itu mereka dikaruniai Allah dengan tanpa pendengaran itu dikaruniai tambahan itu dengan bahasa isyarat. Dan jadi bahasa isyarat itu bahasa ibu, bahasa utama, bukan bahasa kedua. Dan ya orang tua yang seperti itu masih banyak sih dan semoga dapat hidayah. iya Nggak sih, salah sih sebenarnya mhm, nggak salah juga karena itu kan harapan ya harapan dan tingkat keberhasilannya juga mungkin nggak sebanyak yang difikirkan mungkin satu dari 7 mungkin satu gitu yang berhasil dia bisa mendengar menggunakan alat dan bisa berbicara secara lancar mhm, seperti mungkin Angki ya, Angki Yudhistia iya, iya, tahu, heeh. beliau beliau tuli tapi menggunakan verbal dan bisa mendengar dengan jelas. Iya, iya, iya. Iya, berarti terkait dengan kepedulian ya. Kalau saya sebenarnya, kalau saya pribadi sebenarnya, tertarik, eee, menggunakan bahasa isyarat sebenarnya udah apa ya, eee, udah agak lama, tapi lebih kayak pengen kayak bahasa kode gitu loh dengan istri gitu. Jadi, Iya. eee, awalnya awalnya gitu. Dulu tuh gara-gara saya suka dengerin ada satu band lah di Jogja gitu, band Jogja.
dia ngeluarin video klip, ngerilis video klipnya tuh dengan bahasa isyarat, apa namanya, semua video klipnya dia di Ini album. apa namanya? Kok aku lupa sih? Ada Endang Sukamti. Endang Sukamti berarti? Iya, betul. Iya, gara-gara ini seru juga, terus lagunya juga enak. Saya jadi agak sedikit belajar dari situ kan, dan JBI-nya nggak tahu ya itu namanya siapa, cuman ekspresif banget kan, dan mengikuti musiknya dengan enak. Jadi ini kayaknya seru banget deh kayak gitu. Iya, tapi bukan. Tapi sampai saat ini saya cari datanya, ternyata si perempuannya itu bukan JBI. Oh, bukan sebenarnya. Oh, berarti dia model aja ya? Talent model. Aja ya? Oh, iya. Ada feedernya Tuli. Dia dimentorin sama Tuli. Dia belajar singkat lah tentang lagu-lagunya. Oh, iya. Iya, cuma kalau saya ternyata timbulnya mungkin bukan karena tadi kepedulian, karena mungkin ya tadi dunianya jauh, tapi kayak pengen belajar biar ini. Terus juga kan Jackie Chan kan bisa. Saya ngefans banget sama Jackie Chan tuh. Jadi kayaknya keren. Banyak sih artis-artis yang mulai ini syarat ini. Iya, bahkan kalau semisal apa namanya, jumlah penerjemah aja kan di Indonesia ini sedikit. Terus ada fakta menarik juga. Rata-rata penerjemah itu perempuan kebanyakan. Mayoritasnya perempuan. 9:1 lah. Oh, hanya satu berarti. Laki-laki sedikit banget. Iya, laki-laki sedikit banget lah juru bahasa isyarat. Enggak 9:1 deng, itu kayak kalau sedikit kayak 8:2 lah. Ya tetap sedikit juga sih. Rata perempuan. Rata-rata perempuan. Karena mungkin nih, perempuan lebih tertarik belajar bahasa isyarat karena memang gesturnya itu seperti enak ke tubuh gitu. Kalau misalnya laki-laki ngelihat tuh kayak selalu melambai gitu kan, jadi perempuan mah bodo amat ke situ, jadi kebanyakan mungkin perempuan. Atau mungkin karena teman-teman Tuli ini kan faktanya banyak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi mungkin perempuan itu lebih tertarik belajar isyarat karena gurunya. Karena emang rata-rata nih, aku nggak berbicara berbasis jadi di kelasku dulu emang rata-rata perempuan tuh alasannya itu karena gurunya tampan. Oh gitu? Iya. Tadi saya pikir agak-agak sedikit, berarti perempuan lebih pedulian, saya pikir aja. Mungkin itu juga, rasa empati kan perempuan lebih besar. Lebih tinggi, kan? Iya. Terus juga bahasa isyarat ini belum dijadikan yang tadi yang disebut profesi. Jadi ngapain gue belajar bahasa isyarat, juga kan gue kerjanya yang lain gitu. Gue kan kepala keluarga, laki-laki gue kan kepala keluarga, jadi gue harus benar-benar mengefektifkan apa yang harus gue pelajari dan bisa dipakai untuk pekerjaan. Iya. Waktu luangnya juga kan laki-laki mungkin lebih sedikit kalau misalnya udah kerja kan. Oh iya. Karena jadi suami ya. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin. Ayahku tuh satpam gitu kan.